Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Sebentar lagi, ada beberapa emiten yang akan melakukan IPO. Apakah kita akan merasakan pesta IPO lagi? Mari kita masuk pembahasannya. Pesta IPO bakal dimulai lagi. Mari kita lihat beberapa emiten yang berencana melakukan IPO. Yang pertama ada PT Gria Idola. Dia bergeraknya di sektor properti, real estate dan property development ya. Untuk kepemilikannya 99% dimiliki oleh BRPT, Barito Putra ya. Dan total asetnya 884 miliar. Jadi mungkin sobat investor tahu bahwa BRPT ini termasuk terafiliasi oleh saham konglomerat Pak PP ya, di mana beberapa sahamnya yang IPO mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Jika mungkin ini saham ini IPO, kemungkinan juga akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Untuk PT Gria Idola ini proyeknya ada beberapa ya. Ada office building, contohnya Wisma Barito Pacific 1 dan 2, juga ada Juanda Office Building. Untuk di bidang hospitality dia ada Mambruk Hotel dan Convention. Untuk kawasan industri dia punya Patimban Industrial Estate, Gria Idola Industrial Park, ada warehouse di kompleks Krakatau Industrial Estate di Cilegon ya. Sedangkan untuk residen dia ada Gria Idola Residen Tangerang. Untuk emiten berikutnya yang berencana IPO adalah Summarecon Investment Property ya deh. Ini sektornya properti dan Summarecon ini bergeraknya pada umumnya di pusat perbelanjaan ya. Untuk kepemilikannya 100% dimiliki oleh SMRA Summarecon. Dan total asetnya 7,52 triliun ya, sekitar 21,9% dari aset SMRA. Untuk proyeknya semua hampir sebagian besar ini bergerak di bidang shopping mall ya. Ada di Summarecon Mall Kelapa Gading, Summarecon Mall Serpong, ada di Scientia Square, ada Summarecon Mall Bekasi, Summarecon Villaggio Outlet, Summarecon Mall Bandung, ada Samasta Lifestyle Village. Untuk office dia juga ada di Plaza Summarecon Bekasi, Scientia Business Park. Selain itu dia juga ada bergerak di hospitality ya. Antara lain Haris Hotel di Kelapa Gading, Pop Hotel di Kelapa Gading. Ada juga Haris Hotel di Bekasi dan Movenpick Resort and Spa di Jimbaran, Bali. Kita lihat emiten berikutnya. Ada PT Vidya.com atau video. Jadi ini aplikasi nonton video berbayar ya. Jadi sektornya masuk media, video on demand. Jadi bisa kita memilih video yang akan ditonton. Dia berbasis iklan dan subscription. Untuk kepemilikannya 79,37% dimiliki oleh SCMA. Dan total asetnya 1,92 triliun ya sobat investor, atau sekitar 17,2% dari aset SCMA. Kita lihat ke emiten berikutnya. PT Bank DKI ini adalah salah satu bank daerah ya. Dimana kalau sobat investor tahu sudah ada dua bank daerah yang melantai di bursa, yaitu Bank Jatim dan Bank Jabar yang cukup terkenal ya. Untuk sektornya, sektor keuangan, perbankan, dan kepemilikannya 99,98% dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk total asetnya di 84,72 triliun ya sobat investor. Untuk kinerja keuangan Bank DKI, ini untuk pinjaman dan pembiayaan, kalau kita lihat secara year on year, ya 5 bulan pertama ya, itu ada kenaikan 2,5%. Untuk net interest income juga ada kenaikan 9,9%, dan untuk net income-nya ada kenaikan 24,42% ya. Jadi kalau secara kinerja bagus ya.
Kalau net interest income itu adalah berapa yang didapatkan dari meminjamkan uang ke konsumen atau debitor, terus dikurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran bunga ke penyimpan uang ya, sobat investor. Kita lihat ke emiten berikutnya, ada BJK Digital atau Blue ya. Ini memang ada sempat desas-desus isu akan IPO, tapi kita lihat aja. Untuk sektornya pasti keuangan, perbankan, dan kepemilikannya 99,97% dimiliki oleh PT Bank Sentral Asia dan 0,03% dimiliki oleh PT BCA Finance ya. Untuk asetnya di 17,64 triliun. Untuk kinerja keuangan Blue 5 bulan pertama 2024 dibandingkan 5 bulan pertama 2025. Untuk loan dan financing itu mengalami kenaikan 85,9% ya. Jadi cukup gemilang. Net interest income-nya juga bagus, 47,5%. Dan net income-nya kenaikannya luar biasa, jadi 108,7%. Ini luar biasa ya. Ini mungkin juga emiten yang bisa ditunggu ya kalau memang rencananya akan IPO. Kita masuk ke emiten berikutnya yang akan IPO adalah PT Pertamina International Shipping. Jadi sektornya ini adalah distribusi BBM dan LPG di Indonesia. Dia mengoperasikan 102 kapal pada tahun 2024 dan kepemilikannya 98,8% dimiliki oleh Pertamina. Untuk total aset berdasarkan data terakhir dari tahun 2024 itu sebesar 80 miliar rupiah ya, Pak investor. Untuk kinerja keuangan, untuk pendapatan full year 2023 dibandingkan full year 2024, pendapatannya naik 4,5%. Untuk laba bersihnya ada pertumbuhan 69,3%. Jadi laba bersihnya cukup gemilang ya kenaikannya ya, sobat investor. Kita masuk ke emiten berikutnya adalah Pertamina Hulu Energi ya. Sektornya minyak dan gas. Ini holding upstream dari PT Pertamina ya. Untuk ini jadi atasnya lagi dari Pertamina. Untuk kepemilikannya 92,96% dimiliki oleh PT Pertamina dan 7,04% dimiliki oleh Pertamina International EP. Total asetnya 486 triliun. Ini besar banget ya sobat investor. Ini datanya dari akhir 2024. Untuk kinerja keuangannya, pendapatannya ada penurunan dibandingkan tahun 2023 ya, ada penurunan minus 1,6%, tapi untuk laba bersihnya ada peningkatan 14,8% ya sobat investor. Jadi di antara beberapa emiten ini kemungkinan akan segera melakukan IPO menjelang akhir tahun 2025. Kita lihat perkembangannya, emiten apa nih kira-kira yang sobat investor akan pilih nih untuk menambah cuan keuangan Anda. Tapi harus dilihat dulu ya, IPO perusahaan ini harus dianalisa juga kira-kira apa yang kemungkinan menarik dan mungkin apa yang kurang menarik. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika masih ada pertanyaan atau request saham, bisa tulis di kolom komentar ya sobat investor. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya jika konten ini dirasa membantu. Juga bisa di-share ke teman-teman untuk mengetahui saham apa yang akan segera melakukan IPO. Sampai ketemu di pembahasan topik kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.